Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan pembelajaran tentang PIK online. Ya, nomor 1 berikut ini yang harus dilakukan GPAI untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan kematangan intelektual atau mengoptimalkan prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. A. Ciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan kecerdasan emosi dan sosial, yaitu iklim yang demokratis. B. Identifikasi peserta didik dengan memprioritaskan anak yang diduga kecerdasan emosi dan keterampilan sosial yang rendah. C. Bekerjasama dengan rekan guru, terutama guru agama, serta orang tua untuk membantu meningkatkan perilaku moral dan kecerdasan spiritual. Diciptakan iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan moral dan kecerdasan spiritual peserta didik. E. Identifikasi kemampuan intelektual peserta didik sehingga memahami perbedaan individu serta didik dan kemampuan intelektual. Jadi perhatikan di sini mengoptimalkan berarti kita harus menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan kecerdasan siswa, yaitu iklim yang demokratis, sehingga kata kuncinya di sini adalah mencapai perkembangan kematangan intelektual, gitu. Ingat ya, kematangan intelektual artinya kita harus dalam proses belajarnya itu harus memperhatikan kematangan siswa, ya. Maaf, ada masalah sedikit. Nomor 2, untuk menguasai kompetensi pedagogi, seorang GPAI harus dapat menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Pernyataan berikut manfaat bagi GPAI dalam memahami teori belajar adalah: A. GPAI harus mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. GPAI harus pembelajaran dari apa yang menurut peserta didik hal yang sudah diketahui olehnya. C. GPAI harus mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga peserta didik dapat belajar dengan optimal. GPAI melakukan pengulangan agar materi pembelajaran dapat diingat dengan kuat oleh peserta didik. GPAI menempatkan dirinya sendiri sebagai sumber yang fleksibel untuk dapat digunakan oleh kelompok. Nah, di sini untuk menguasai kompetensi pedagogi, ya, jadi GPAI itu harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip. Jadi manfaat GPAI itu yaitu untuk GPAI itu harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan GPAI itu sudah mengetahui kompetensi pedagoginya, maka yang terjadi itu adalah dia bisa melakukan peserta didik dengan dapat belajar dengan optimal, ya. Itulah fungsi daripada kompetensi pedagogi dari seorang GPAI, ya. Berikutnya, 3, langkah-langkah berikut yang tidak termasuk dalam penyusunan analisis kalender pendidikan dan minggu efektif adalah, ingat ya, yang tidak termasuk: mengacu pada kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemenak sebagai pedoman dalam membentuk karakter pendidik pada masing-masing pendidikan itu, tentu ya. Menentukan minggu efektif libur tengah semester, libur antar semester, serta libur-libur akhir dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan dan menyesuaikan kaldik dengan kondisi libur sehari-hari maupun agama. Ini tentu tidak. Melakukan rekap kaldik selama 1 tahun penuh atau dapat pula ditambah kaldik per semester per bulan dengan telah diteliti secara maksimal oleh tim perumus pendidikan. D. Memperhatikan peraturan waktu dalam kegiatan pelajaran peserta dalam menentukan penerapan metode atau model pembelajaran efektif, melakukan penilaian yang dengan materi pembelajaran. Jadi tentu ini sangat sangat di sini yaitu di sini kan dijelaskan bahwa penentuan metode pembelajaran artinya dia tidak konkret atau tidak sesuai dengan analisis kalender pendidikan. Artinya tidak
tidak ada hubungannya analisis kalender dengan memperhatikan pengaturan waktu dan kegiatan pelajaran serta dalam menentukan penerapan metode. Jadi nggak sesuai dia. Kalau E, menentukan periode efektif pembelajaran dengan pertimbangan hal-hal yang tersisa untuk kegiatan ini tentu ya sesuai ya. Kita lanjut dengan nomor 4. Perangkat pembelajaran program tahunan kurikulum 2013 guru pendidikan agama Islam memiliki memuat materi pokok, kompetensi dasar dan alokasi waktu. B. Materi pokok, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. C. Pelajaran bab, kompetensi inti, kompetensi dasar dan alokasi waktu. D. Pelajaran bab. Jadi di sini ingat adalah program tahunan Prota. Prota itu yaitu mata pelajaran perbabnya, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan alokasi waktunya. Itu yang kemudian diperlukan. Ingat ya, minimal memuat pelajaran bab, materi pokok, ini masih tidak. Pelajaran itu tidak. Yang jelas itu adalah pelajaran bab, kompetensi inti, kompetensi dasar dan alokasi waktu. Nomor 5. Perumusan kompetensi inti dalam kompetensi dasar untuk mata pelajaran PAI dan budi pekerti sesuai jenjang SD, MI, MTS, SMP diatur dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dan lampirannya. Jadi yang jelas yang pasti itu adalah Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 lampiran 24, 31 dan 40 ingat ya. Ya, kita lanjut. Permendikbud RI ya, ingat Permendikbud RI lampiran RI nomor 24 tahun 2016 lampiran 24, 31 dan 40. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Keterampilan abad ke-21. Jadi kita tengok dulu intinya. Dalam pernyataan yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP kurikulum 2013 ditunjuk pada nomor, yaitu tentunya itu adalah A1, yaitu keterampilan abad 12 itu 21 yang meliputi critical thinking, kemudian creativity, communication dan collaboration. 2. Pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi benar dan menguasai komunikasi. 3. Mengintegrasikan budaya literasi dalam kemampuan mengakses mengintegrasikan budaya literasi, kemampuan mengakses, memahami, menggunakan suatu dengan cara cerdas melalui aktivitas. 4. Mengintegrasikan higher order of thinking skill, yaitu kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif dan metakognitis. Jadi yang dimaksud dengan yang perlu dibuatkan pada penyusunan RPP tahun 2013 itu adalah poin A1, kemudian keterampilan abad 21, kemudian pendekatan saintifik, kemudian mengintegrasikan budaya literasi, kemudian 4. Mengintegrasikan ya. Nomor 6. Implikasi dari ketuntasan belajar untuk KD pada KI 3 dan KI 4 jika peserta memperoleh nilai kurang dari kriteria tuntutan minimal adalah diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran ke KD berikutnya, diberikan pembelajaran remedial individual klasikal sesuai dengan kebutuhan. Tentu jawabannya itu adalah diberikan pembelajaran remedial individual klasikal. Kenapa? Karena dia tidak memperoleh nilai tidak mencapai nilai kriteria ketuntasan. Jadi jawabannya adalah B. 8. Model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan. Ingat, permasalahan nyata dalam kehidupan sehari sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, model yang sesuai dengan pernyataan berikut adalah problem based learning. Kenapa?
Karena di sini yang dipelajari siswa itu adalah problem, yaitu masyarakat yang problem kenyataan di hidup. Maka kalau secara bahasa Inggrisnya itu kan belajar daripada permasalahan hidup, itu maksudnya daripada problem based learning. Nah, nomor 9, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan menguasai evaluasi. Jadi penilaian hasil belajar oleh peserta didik ini tujuan daripada melakukan penilaian ya hasil belajar itu adalah memantau, mengevaluasi proses kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya kemudian menilai sikap, pengetahuan ketahanan peserta didik pada satu nilai secara holistik, tidak. Nilai pencapaian peserta tidak juga. Jadi dia itu memantau, mengevaluasi proses. Jadi ini adalah tujuan atau substansi daripada kenapa anak-anak ini disuruh ujian, supaya kita bisa memantau, mengevaluasi proses kemampuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan begitu. Jadi dengan anak-anak ini makanya perhatikan pertanyaannya, penilaian hasil belajar oleh bertujuan, itu tujuannya gitu kan. Nah, beda dengan fungsi lain lagi. Pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam rambu-rambu kriteria KKM adalah KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran, tentu tidak. Hitung jumlah kompetensi dasar hasil pemetaan setiap pelajaran di setiap kelas dalam tahun pelajaran. Tentukan nilai setiap aspek dengan rentang 0 sampai 100%. Tentukan nilai aspek. Jadi sini jawabannya itu adalah B. Hitung jumlah kompetensi hasil pemetaan, kompetensi dasar hasil pemetaan setiap pelajaran setiap kelas dalam pelajaran. Nah, nomor 11, guru PAI akan memberikan nilai pengetahuan menggunakan TNI tulis selama semester ganjil. Ahmad memperoleh nilai sebagai berikut, KKM 30. Berdasarkan daftar di atas, Ahmad pada akhirnya rapor mencapai kompetensi pengetahuan adalah itu jawabannya adalah NR 85 dengan predikat B. NA karena nilainya cuma 70 ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan pendidik serta yang ditunjuk dari aspek adalah mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Menyukai teman sebaya lawan jenis berperan serta dalam permainan logika, dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Pernyataan ini merupakan karakteristik perkembangan siswa yang ditunjuk dari aspek sosial. Aspek sosial itu mulai menyukai teman sebaya sesama jenis ya. Nah, nomor 13, asyhadu an la ilaha adalah bunyi syahadatain, syahadat rasul, syahadat tauhid, syahadat yaitu syahadat tauhid. Teruskan ayat Al-Quran, huz min amwalihim tatuhur wa tujaki biha. Jadi jawabnya itu adalah sadaqatan, itu karena ada kata amwal di situ. Di bawah ini tanda-tanda beriman kepada malaikat kecuali selalu berwaspada, pasrah dalam kehidupan, gemar beramal, berlomba dalam kebaikan. Jadi kecuali yaitu pasrah dalam kehidupan. 16. Kompetensi yang harus dimiliki guru pendidik berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2000 adalah yaitu kepribadian, pedagogi, profesional, sosial ya. Kepribadian, pedagogi, profesional dan sosial ya. Ya. Kalau kayaknya kurang cocok. Kepribadian, pedagogi, profesional, sosial. 17. Malaikat mungkar dan nangkir bertugas menjaga pintu neraka, menanyai manusia di dalam kubur. Jawabannya tentunya adalah B, menanyai manusia di dalam alam kubur. 18. Kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar adalah mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam terjadi di Indonesia, mendeskripsikan gejala
Eropa. Jadi jawabannya itu adalah B. Kenapa? Karena di situ adalah dikatakan negara tetangga. Negara tetangga itu negara kita, yaitu negara Asia. Kita tidak boleh bersikap toleransi dalam hal muamalah, ibadah, akidah dan ubudiyah. Jadi kita tidak boleh toleransi dalam masalah akidah. Ya. Nomor 19. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan kepada tercapai referensi efektivitas penyelenggaraan tersebut. Standar pengolahan, standar proses, standar prasarana, standar kompetensi lulusan. Jadi ini kan tadi agar ya tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut dengan standar pengelolaan. Jadi di sini kan kata kuncinya itu adalah efektivitas penyelenggaraan, bukan kemudian efektivitas lulusan ya. Kalau tadi lulusan maka dia jadi SKL ya. Nomor 21, regulasi yang mengatur tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2019. Hasil PKG di akhir tahun berfungsi sebagai PKG ini adalah pengakreditasi nggak tahulah itu apa. Yang penting adalah penempatan angka kredit ya. 23. Kompetensi guru berdasarkan Keputusan Menteri nomor 22 tahun adalah yaitu pedagogi ya, kepribadian, sosial, profesional, spiritual dan leadership. Pedagogi jangan lupa, pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, dan leadership. 24. Berikutnya yang termasuk macam pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi pengembangan diri, kemudian kolektif guru, pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ada malaikat yang disebut Ruhul Kudus. Yang dimaksud dalam malaikat adalah malaikat Jibril ya. Menurut bahasa infak berasal dari kata nafaqah. Nafaqah bukan nafiqah ya, tapi nafaqah. Mengerjakan haji dengan mendahulukan haji kemudian baru ihram disebut dengan irfad wada tamattu kiron. Jadi jawabannya itu adalah mengerjakan haji dengan mendahulukan haji kemudian baru ihram disebut dengan haji irfad. 28. Jenis pelatihan PKB GPI berjumlah 9 jenis pelatihan ya. Jenis pelatihan PKB GPI itu jumlah pelatihan. Kemudian inovasi merupakan suatu perubahan baru yang secara kualitatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Disengaja untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Santoso D. Hamid Jaja, Sumantri Mulyana, Mette B. Millers, Rabbin. Jadi inovasi merupakan suatu perubahan yang baru yang secara kualitas berbeda dengan yang sebelumnya, disengaja untuk meningkatkan kemampuan atau mencapai tujuan. Itu yang mengatakan itu adalah Santoso S. Hamid Jaja. Kemudian yang dimaksud dengan makhluk syahadah adalah nyata, gelap, samar-samar, meragukan. Syahadah itu artinya nyata, kita menyaksikan, itu syahadah. Kemudian 31. Untuk memberikan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Membuat karangan deskriptif, B. Menyusun kalimat sederhana, melengkapi kalimat belum selesai, membaca kalimat sederhana. Jadi untuk pembelajaran kompetensi dasar mendeskripsikan benda-benda sekitar fungsi anggota tubuh dengan adalah menyusun kalimat sederhana. Nomor 31. Jadi menyusun kalimat sederhana itu mendeskripsikan benda-benda di sekitar fungsi dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana.
Sudah jelas ini dengan kalimat sederhana. Jadi maka kemudian memiliki dalam komponen adalah menyusun kalimat sederhana. 32. Proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana menerima pesan dan pengirim pesan mempunyai latar belakang berbeda, baik dari latar belakang sosial, budaya, agama, pendidikan, karakteristik, dan disebut dengan heterofil, homogen. Jadi hetero ya. Kenapa hetero? Hetero itu artinya banyak macam. Jadi sama dengan Indonesia misalkan disebut dengan heterogen. Kenapa? Banyak latar belakang, latar perbedaan. Kalau homogen itu satu gitu kan. Namanya juga homoseks itu misalkan dia berarti dia penyuka sesama jenis. Nomor 17, saat pertama kali turunkan wahyu Allah kepada Muhammad adalah pada tanggal 17 Ramadan ya. Ingat 17 Ramadan. Al-Qur'an di pertama kali turun itu 17 Ramadan ya. Bukan 17 Ramadan ya, tapi 17 Ramadan. Ingat itu Samsul. 17 Ramadan. 34. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang dia. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut. Kobaralat, identifikasi, menjadikan observasi. Yaitu observasi, yaitu kecuali. Jadi seorang anak belajar melalui cara-cara yaitu coba ralat, identifikasi, menjadikan langsung. Kecuali itu observasi karena dia belum bisa melakukan observasi. Ya, observasi itu kan harus ada data yang kemudian kita jadikan acuan untuk melakukan observasi. Sementara dia belum ada data. Perbuatan yang melampaui batas arti dari istilah mazmumah, zulmun, qanaah, zalim ya, tentu zalim. Langkah pertama yang dilakukan Rasul untuk membina masyarakat Islam di Madinah adalah meletakkan dasar-dasar politik, mendirikan masjid, mempersatukan Muhajirin dan Ansar, memberantas. Jadi yang pertama itu yang dilakukan Rasulullah itu di Madinah itu adalah mendirikan masjid. Setelah mendirikan masjid baru kemudian Rasulullah itu mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar ya. 37. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki seperti tadi dalam mata pelajaran tertentu sebagai dasar rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Ingat di sini. Standar kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan. Ini kalau enggak B, C ini. Jadi jawabannya itu adalah kompetensi dasar. Nah, jadi tidak ada kompetensi dasar mata pelajaran, biasanya langsung aja kompetensi dasar gitu. Jadi sebelum indikator itu ada kompetensi dulu, sebelum kompetensi itu ada standar kompetensi. Iya. 38. Pembelajaran kontekstual dianggap pelajaran bersifat mendidik. Ini disebutkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah membangkitkan siswa, memberikan kesempatan siswa berkreasi, beraksi dan aktif, membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Jadi konsep kontekstual itu harusnya dunia nyata ya. Jadi kenapa kemudian dianggap bermanfaat yang mendidik karena dia membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan yang ada atau kenyataan yang ada. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. 17 Ramadan. Jadi jawabannya itu adalah 17 Ramadan ya. Seorang menuruti kata hati untuk tidak menyontek. Seseorang yang menuruti kata hati untuk tidak menyontek saat ulangan atau ujian dan meyakini ada dua malaikat pencatat amal, berarti dia melakukan pengalaman iman kepada siapa? Iman kepada Raqib dan Atid, karena dialah yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau you mencontek, malaikat sudah mencatatnya. Nah, kalau mungkar dan nangkir itu beda, itu menanyai di dalam liang kubur. Kalau Raqib dan Atid itu mencatat, ini udah nyontek dia nih kan, udah dicatat sama malaikat nih, karena dia tidak jujur. Ya, ini udah tidur dia. Itu belum tentu dicatat buruk atau baik, karena tidur itu boleh saja gitu. Nomor 41. Tahap pada saat individu kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi dikategorikan. Tahap pengetahuan, tahap pengambilan keputusan, tahap bujukan, tahap implementation. Jadi menyenangi atau tidak menyenangi itu adalah tahap implementasi atau penerapan. Ya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Iya. Ingat itu toh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen. Iya. Salah satu kegiatan PKB GPAI adalah penilaian pembelajaran pelatihan tersebut dalam kegiatan pedagogi 1, pedagogi 3, pedagogi 2, profesional 1. Jadi itu yang termasuk dalam penilaian pembelajaran pelatihan tersebut kegiatan adalah pedagogi 3. Ya, pedagogi 3. Nah, itu kenapa? Karena dia itulah penilaian pembelajaran. Jadi penilaian pelajaran itu adalah pedagogi 3. Standar proses pendidikan dasar menengah diatur dalam Permen 22 tahun 2016. Jadi standar proses pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Permen atau Permen Menteri nomor 22 tahun 2016. Berikutnya yang tidak termasuk kegiatan karya inovatif adalah publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku pedoman guru. Jadi ini tidak termasuk kegiatan karya inovatif. Kalau membuat modifikasi alat pelajaran itu kan karya inovatif. Mengutip pengakuan Nusantara itu juga terjadi karya inovatif gitu. Sedangkan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku pedoman guru itu tidak termasuk karya inovatif. Kenapa? Karena itu sudah ada bukti fisiknya. Tidak ada karya di sana. Kemudian nomor 46, untuk membelajarkan kompetensi dasar mendefinisikan benda-benda sekitar fungsi anggota tubuh, itu adalah penistirahatan. Itu tadi udah ya. 47. Perhatikan jiwa ini merupakan keseimbangan immunity dari aspek misalnya kecuali kesulitan melalui suatu tapi bibir harus dan sampai akhir. Kecuali ya SDMI di sini aspek. Kayaknya itu nomor D ya. Ya. 47 itu D kayaknya. 48 berikut ini yang tidak termasuk dalam materi perencanaan pelajaran adalah analisis SKKD yang tidak termasuk. Analisis KIKD kaitan dengan model pelajaran, pengembangan RPP selama satu pendidikan, analisis KIKD kaitan dengan kegiatan belajar. Jadi yang tidak termasuk itu adalah model pembelajaran, kayaknya itu kegiatan belajaran ya. Lebih sedikit aja. Bab 9 surah Al-Fatihah disebut juga sebagai khairul Quran, umul Quran, afdhalus surah, yaitu umul Quran. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzakki. Iya. Kalau yang menerima disebut dengan mustahak. 51 tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran sedang dikerjakan adalah membantu siswa mengalami kesulitan, memberikan tugas agar tidak mengulangi kembali, ya tidak membantu siswa, itu jelas itu. Kalau misalkan siswa ini tidak bisa ada kesulitan belajarnya, maka kita membantu mereka di dalam memberikan pelajaran. Nah, 52 komponen sistematika RPP mengacu pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ya, jadi ingat ya, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu adalah komponen sistematika RPP. 53 model pelajaran problem based learning adalah merupakan pelajaran menggunakan komponen pikir serta didik cara develop mengatasi permasalahan yang ada. Jadi yang jelas itu adalah A. Kenapa? Karena di itu ada problem solving, ada masalah yang mesti diselesaikan di situ. Oke. 54 dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini kecuali ya, yang ada waktu yang tersedia untuk kegiatan pelajaran, keseluruhan ajar, buku sebelumnya. Jadi dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar tidak perlu kita melihat waktu yang tersedia kegiatan pelajaran. Ini metode yang kita sediakan, buku yang kemudian harus waktunya nggak pelap kali.
Teori belajar yang berbicara tentang perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan rangsangan disebut dengan behavioristik, ya. Jadi perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan rangsangan disebut dengan behavioristik. 56. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika tetapi terkait dengan usia 7 sampai 12 tahun. Kaidah logika, ya. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif yang sesuai urutannya, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, ya. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sama semua kayaknya. Sama semua. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini apa 8? Pengertian dari pengembangan keprofesional adalah mengembangkan kompetensi guru untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkemampuan berlanjut untuk meningkatkan profesionalitasnya. Jadi pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Ya, pengembangan sesuai. Ini 60, ini 9. Menurut teori peran guru dalam pembelajaran fasilitator, motivator dan pembelajaran kesadaran mengenai kehidupan. Jadi teori ini berusaha memahami perilaku belajar dengan sudut pandangan perilakunya, bukan dari sudut pandangan pengamatannya. Jadi disebut dengan sudut pandangan pengamatannya itu bukan dari sudut pandangan tapi sudut pandang pelakunya. Ya, humanistik. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama dengan baik dengan temannya, mampu membersihkan diri lingkungan dengan baik. Penjelasan sosial emosional, ya. Kenapa emosional? Karena dia bisa mampu mengendalikan dirinya. Jadi disebut dengan sosial. Dalam teori sebelum, karena kognitif pada tingkat SMA terdapat pada C4, ya. C4. SMA SMK itu dari terdapat pada C4. Jika seorang guru melakukan pelajaran berikut: membekali guru berperan hanya 2, memberikan peranan polisi, C, melakukan penilaian. Jawabannya adalah di konteksnya, yaitu membekali murid dengan hanya atau adrenalin dengan pada kemampuan penguasaan dan proses berperan sebagai fasilitator pembimbing belajar tadi, melakukan penilaian yang mencakup cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku serta pada diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, uji komprehensif. Maka guru tersebut melakukan ulangan pelajaran khusus. Konsep guru agama Islam diatur oleh Keputusan Menteri Agama RI nomor 211 tahun beri rangsangan, stimulan, pernyataan definisi, statement, data, ujian, verifikasi, menarik kesimpulan. Jadi disebut adalah model pelajaran discovery learning. Kenapa? Karena dia memberi rangsangan, kemudian pernyataan masalah, kemudian pengumpulan data, pembuktian dan menarik kesimpulan generasi. Disebut dengan discovery learning. Kalau problem itu ada masalah, kalau project itu ada project yang mau diselesaikan. Ini saya kurang tahu itu. 65. Komponen mencapai pelaksanaan pelajaran adalah kompetensi komponen RPP gitu deh. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pelajaran, materi pelajaran, metode, media pelajaran, sumber daya, langkah-langkah pelajaran, evaluasi. Jadi contoh ini adalah A, ya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pelajaran, materi, metode, media pelajaran, sumber pelajaran, langkah media pelajaran, langkah pelajaran, metode, baru media,
baru sumber belajar. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, baru sumber, baru media. Kenapa materi dulu ya, kemudian metodenya, kemudian sumbernya, kemudian media belajarnya ya. 66. Berikutnya merupakan langkah-langkah pembelajaran adalah jawabannya 1, 2, 3. B ya 1, 2, 3, 4, 6. Ada 67 rencana pelajaran sudah satu kali. Jawabannya tadi silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar tadi dalam upaya mencapai kali. 68 adalah mengawali pembelajaran PAI Ali Mursyid. Pertanyakan mengumpulkan data informasi dengan kaitannya oh ini jelas scientific ya. Scientific itu adalah mengenanya dan sebagainya. Kemudian communication, critical thinking, problem solution. Communication, collaboration, critical thinking, and problem solving. Kegiatan PKB adalah pengembangan diri, publikasi dan pengajian aktif. Dia belajar mementingkan proses belajar dari berhasil adalah kognitif. Kognitif itu adalah mementingkan proses. Sikap sosial. 1, sikap spiritual. Itu tentunya adalah 73D karena kata kuncinya itu adalah penyelesaian masalah ya. 74 tujuan pembelajaran mengembangkan proses belajar dari PP. 75 dalam proses pembelajaran mahasiswa dihadapkan dengan situasi di mana IMS mau datang membuat contribution. Di dalam proses pembelajaran mahasiswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan mengumpulkan peraturan, penganalisis, membuktikan tidak dugaannya yang merupakan penerapan teori belajar konstitusinya. Ya, demikianlah apa kita. Aku Unda Pening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.